Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan yang ke-12 kali ini, ya, tema pembahasan kita sudah mulai mengerucut fokus ke bagaimana cara menyusun, membahas, menulis tugas akhir atau skripsi untuk bab 4, ya. Jadi di pertemuan minggu lalu, sekarang, minggu depan, dan terakhir di pertemuan ke-14, fokus tema pembahasan kita itu bagaimana menyusun, menyajikan tulisan untuk bab 4 di tugas akhir atau skripsi. Dan ini sangat penting bagi Anda semua ya, supaya Anda bisa memahami ini dengan baik, tidak ada kendala. Kalau Anda paham, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar, dimudahkan, tidak ada kendala apapun ya. Oke, saya tidak ingin berlama-lama, kita langsung saja. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana eh, melakukan pembahasan apa namanya eh, hal-hal yang berkaitan dengan konsep statistik ya. Nah, sekarang kita sudah memulai masuk ke inti persoalannya. Jadi, kalau ada pertanyaan dari Anda, Pak, apa saja sih yang harus saya tulis di bab 4 di tugas akhir atau skripsi itu? Nah, di bab 4 itu intinya berisi tentang hasil dan pembahasan, ya, hasil dan pembahasan. Hasilnya itu adalah berdasarkan uji statistika, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari murni orisinal pemikiran Anda. Nah, khusus untuk hasil penelitian, saya akan membahasnya sekarang di sini ya. Jadi bagi Anda yang nanti dalam penelitian skripsinya mengangkat penelitian yang sifatnya kuantitatif, ya jenis penelitian yang sifatnya kuantitatif, maka Anda wajib paham apa yang harus Anda tulis. Ya. Bagi Anda yang mengangkat minimal 3 variabel, ya 3 variabel, itu ada 10 uji yang harus Anda bahas, ungkapkan, uraikan secara lengkap dan jelas di bab 4. 10 uji itu apa saja? Yang pertama adalah uji validitas data. Yang kedua, uji reliabilitas data. Yang ketiga, uji normalitas data. Yang keempat, uji multikolinearitas data. Yang kelima, uji heterokedastisitas data. Yang keenam, uji T. Yang ketujuh, uji F. Yang kedelapan, korelasi. Yang kesembilan, determinasi. Dan yang ke-10, persamaan regresi linier berganda. Jadi ada 10 uraian yang harus Anda paparkan. Ya, nah, Anda harus paham semuanya. Karena apa? Karena itu intinya yang Anda ungkapkan ya, satu sama lain, satu berkaitan satu sama lain. Jika yang satu tidak memenuhi syarat, otomatis merembet ke uji-uji lainnya. Jadi ini wajib Anda ketahui supaya tidak salah dan supaya mudah ya. Nah, dari 10 uji itu saya akan bagi dua. Yang pertama, 5 uji pertama akan kita bahas kali ini ya. Kemudian sisanya yang 5 uji berikutnya akan kita bahas minggu depan. Ya, minggu depan. Nah, apa saja 5 uji pertama yang akan kita bahas kali ini ya? Itu yang seperti saya ungkapkan tadi. Yang pertama adalah uji validitas data. Nah, perhatikan di sini saya akan langsung masuk ke slide. Sudah terlihat slide-nya kan? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke, Sudah baik. terlihat. Mohon fokus ya, ini sangat penting buat Anda ini. Sudah masuk ke puncak pertemuan kita. Nah, di sini saya mengambil contoh judul skripsinya itu adalah pengaruh budaya kerja dan pengawasan terhadap kinerja karyawan. Jadi di sini tema pembahasan kita adalah eh, apakah satu budaya kerja ini mempengaruhi kinerja karyawan? Itu satu harus dijawab. Yang kedua, apakah pengawasan pimpinan juga mempengaruhi kinerja karyawan? Kedua, yang ketiga, apakah budaya kerja dan pengawasan mempengaruhi kinerja karyawan? Jadi ada 3 pertanyaan yang harus Anda jawab. Kenapa harus ada 3 pertanyaan? Karena di sini ada 3 variabel.
Yang pertama variabel budaya kerja, yang kedua variabel pengawasan, yang ketiga variabel kinerja. Ya, nah variabel budaya kerja dan pengawasan ini sebagai variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi atau masing-masing variabel X1 dan X2. Sedangkan kinerja karyawan itu eh, termasuk variabel terikat atau variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi atau variabel Y. Jadi di sini ada tiga variabel, masing-masing variabel X1 dan X2 dan variabel Y ya. Nah, itu yang akan kita uji, tiga variabel itu yang akan kita uji di sini. Perhatikan baik-baik, kita mulai ya dari uji yang pertama adalah uji validitas. Tentu Anda bertanya, Pak, uji validitas itu apa? Uji validitas itu adalah eh, uji untuk membuktikan apakah setiap pertanyaan pada masing-masing kuesioner itu valid atau tidak. Valid itu apa? Benar atau tidak, ya, bisa digunakan atau tidak, sahih atau tidak, ya. Nah, contoh artinya valid di sini, misalkan kalau Anda ingin menggunakan pisau untuk memotong bumbu di dapur, maka harus dipastikan pisau itu tajam. Berarti pisau itu valid, bisa digunakan untuk memotong bumbu. Tapi kalau pisau itu tumpul, pisau itu tidak bisa digunakan untuk memotong bumbu, alias pisau itu tidak valid. Ya, paham ya pengertian valid di sini ya? Jadi valid itu bisa digunakan atau bisa dipertanggungjawabkan atau efektif lah gitu ya, efektif. Nah, begitu juga dengan eh, setiap pertanyaan yang ada di kuesioner itu harus dibuktikan valid tidaknya ya. Kalau ada pertanyaan yang tidak valid itu harus dibuang atau harus dirubah menjadi pertanyaan yang valid ya. Kalimatnya kita rubah supaya valid ya, supaya respondennya mengisinya enggak bingung. Nah, oke, kita akan mulai. Bagaimana cara menguji validitas data? Nih, perhatikan di sini ya. Yang akan kita uji pertama kali adalah variabel budaya kerja. Lihat di sini ada tiga variabel ya. Yang akan kita uji pertama kali adalah pertanyaan untuk masing-masing, sorry, pertanyaan, masing-masing pertanyaan untuk budaya kerja. Jadi di budaya kerja ini ada sekian banyak pertanyaan dan harus dipastikan setiap pertanyaan itu valid. Bagaimana cara membuktikan valid atau tidaknya? Yaitu kita harus membandingkan antara nilai nilai, nilai R-nya itu ya dengan nilai 0,3. Kalau nilai R-nya itu lebih besar dari 0,3 berarti pertanyaan di kuesioner itu valid. Tetapi sebaliknya jika eh, nilai R untuk pertanyaan itu di bawah 0,3 berarti tidak valid. Ya, oke itu. Acuannya dibandingkan dengan 0,3. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini cara mengolah data yang kita lakukan adalah dengan melalui SPSS. Jadi kalau Anda nanti melakukan penelitian, berarti kan Anda harus menyebarkan kuesioner, kemudian kuesioner itu diisi oleh masing-masing responden, kemudian hasil isiannya setelah semuanya terkumpul, baru kita input ke Excel dulu. Dari Excel baru kita olah di SPSS. Apa itu SPSS? SPSS itu adalah aplikasi atau software untuk mengolah data statistik dengan mudah, cepat, dan akurat. Mudah, cepat, tepat, dan akurat. Itu namanya SPSS ya. Nah, SPSS sendiri nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Tidak sekarang. Apa itu SPSS, bagaimana cara menginstalnya dan mengoperasikannya. Nanti akan saya kasih tutorialnya di akhir pertemuan, bukan sekarang, di pertemuan ke terakhir nanti ya. Nah, sekarang kita lihat saja contohnya. Inilah hasil data yang sudah diolah dari hasil SPSS. Untuk yang pertama adalah eh, pertanyaan untuk variabel budaya kerja. Di sini variabel budaya kerja ini setelah diolah datanya oleh SPSS maka muncul tampilan tabel seperti ini. Ya, ini tabelnya automatically muncul di SPSS ya. Nah, perhatikan di sini untuk variabel budaya kerja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pertanyaan. Ada 12 pertanyaan.
12 pertanyaan ini nih, harus kita buktikan validitasnya ya. Nah, bagaimana caranya? Lihat, perhatikan di sini ya. Kita akan lihat mulai dari pertanyaan pertama untuk budaya kerja di sini ya. Ini pertanyaan pertama. Anda hanya cukup melihat di persen korelasinya di sini. Persen korelasi itu nilainya di sini tertulis 0,725. Oke, terlihat nggak ini? Yang 0,725-nya. Apakah terlihat nilai 0,725? Kalau bisa dijawab, Terlihat Pak, Terlihat, Bapak. 7,25 terlihat Pak. ya itu 0 ada komanya, berarti 0,725 ya. Nah, saya Ya tanya, Pak. 0,725 itu lebih besar apa lebih kecil dari 0,3? Lebih 0,725 lebih kecil atau lebih besar dari 0,3? Jawabannya lebih Kalau besar menurut atau lebih saya kecil? lebih, lebih kecil menurut saya sih Pak. Nggak tahu kalau orang lain. Mohon maaf Kalau kalau salah. kalau dibandingkan dengan 0,3, 0,7 itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil kalau menurut saya. Lebih besar, Bapak. Lebih besar ya. Lebih besar. Kalau lebih besar di sini apa ketentuannya tadi? Kalau lebih besar dari 0,3, lihat jika R hitung lebih besar dari 0,3 berarti valid ya. Berarti pertanyaan pertama valid. Oke, sekarang saya tanya pertanyaan kedua valid apa tidak? Lihat di sini. Pertanyaan kedua berapa nilai R-nya? 0,608. 8. Oke, itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,3? Lebih besar. Besar. Berarti valid ya. Valid. Ya. Alhamdulillah. Kom masuk Baik, juga Bapak. Kom, ternyata Kom. Alhamdulillah ya. Oke, Iya, Bapak. jaga kondisi ya, minum obat nanti mudah-mudahan akan sembuh. Amin. Oke. Oke, jelas ya. Alhamdulillah Kokong bisa ikut biar paham. Yang ketiga, perhatikan pertanyaan yang ketiga, valid apa tidak? Valid, Bapak. Valid. Alhamdulillah semuanya valid di sini ya. Iya Pak. Sampai dengan 12 pertanyaannya valid semua. Nah, itu syarat pertama. Syarat pertama untuk budaya kerja sudah terlampaui, sudah terpenuhi valid. Ya, Pak, bagaimana kalau ada yang tidak valid? Misalkan, ya, pertanyaan ke-6 ini tidak valid, Pak, karena nilai R-nya di bawah 0,3. Ada dua alternatif. Yang pertama, pertanyaan ke-6 itu kita buang aja, delete. Ya. Atau yang kedua, Pak, saya pengen tetap menuliskan pertanyaan ke-6. Berarti kalimat pertanyaan di kuesionernya harus dirubah supaya tidak membingungkan jawabannya ya, dibikin dirubah ulang, baru disebarkan ulang kuesionernya supaya diisi ulang. Nah, gitu caranya. Oke. Kemudian Anda lihat di sini nilai N-nya ini adalah responden. Responden yang kita sebarkan. Ada berapa orang kira-kira di sini terlihat ada berapa orang? 41. 41 orang. Begitu kalau ditanya sama dosen penguji Anda nggak usah bingung. Ya, NI itu adalah jumlah responden yang kita sebarkan kuesionernya. Ya, oke. Ini variabel pertama, pertanyaan untuk variabel pertama valid. Sekarang kita lanjut untuk menguji apakah setiap pertanyaan untuk variabel kedua, yaitu untuk pengawasan ini valid atau tidak. Ya, perhatikan baik-baik. Di sini ada berapa pertanyaan untuk variabel pengawasan? Saya tanya ada berapa pertanyaan? 8 Pak. Inter 8, ada 8. 8. Ya, begitu cara menjawab dalam sidang tugas akhir skripsi nanti. Nggak usah bingung, udah paham sekarang ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini pengawasan pertanyaan untuk pengawasan pertama valid atau tidak? Valid. Kenapa valid? Karena lebih dari datanya itu lebih besar Pak dari 0, berapa itu tadi? 0,3, 0,3 ya, lebih besar dari pinter. Oke, dan alhamdulillah semuanya valid di sini. Pertanyaan 1 sampai 8-nya valid. Oke, udah terpenuhi. Kita tinggal lanjutkan dengan pertanyaan untuk variabel terakhir yaitu kinerja karyawan. Oke. Sekarang saya tanya berapa pertanyaan yang ada untuk pertanyaan kinerja ini? 10 orang 10 Pak. orang.
Berapa orang respondennya? Masih tetap 41. Ya, tetap 41 ya. Oke, ini bukan kita yang ngetik sendiri, ini muncul dari sistem ya. Kita tidak mengetik tabel ini, itu muncul otomatis dari sistem ya. Tinggal kita kopas aja, copy paste. Nah, alhamdulillah valid semua. Berarti kalau sudah valid, kita akan simpulkan di sini di bawahnya ya. Dari hasil pengolahan data di atas terlihat dengan jelas bahwa nilai R untuk masing-masing pertanyaan variabel di atas itu lebih besar dari 0,3 sehingga dapat dikatakan valid ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan uji statistik yang kedua, yaitu uji reliabilitas ya. Uji reliabilitas itu apa? Yaitu uji untuk menguji apakah pertanyaan yang ada itu bisa digunakan kapan saja. Nah, itu namanya uji reliabilitas. Misalkan, apakah pertanyaan yang sudah kita buat itu bisa disebarkan sekarang, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Nah, kalau bisa digunakan untuk selamanya, itu dikatakan reliable. Tapi kalau berlakunya hanya untuk saat ini, tidak bisa berlaku untuk yang akan datang, berarti tidak reliable, ya, tidak reliable. Ya, jadi kita harus memastikan data ini atau pertanyaan ini bisa digunakan kapan saja. Artinya kita harus memastikan pertanyaan ini harus reliable, ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa pertanyaan itu reliable atau tidak? Ya, nah di sini aturannya. Nah, nilai Cronbach alpanya untuk bisa dikatakan variabel itu reliable itu harus lebih besar dari 0,6. Kalau nilai Cronbach alpha untuk setiap variabel itu lebih besar atau minimal sama dengan 0,6, maka dikatakan variabel itu reliable. Ya, reliable bisa digunakan kapan saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini hasil olahan data SPSS ya. Perhatikan, yang pertama yang diuji terlebih dahulu adalah budaya kerja. Ya, budaya kerja ini muncul tabelnya seperti ini ya. Ya, bukan kita yang buat, tapi kita kopas saja dari hasil olahan data SPSS. Nah, di sini Cronbach alpanya, perhatikan di sini, itu sebesar 0,901. Berarti kan lebih besar dari 0,6, artinya eh, apa? Data ini reliable. Sedangkan 12 di sini itu artinya pertanyaan untuk variabel budaya kerja ada 12 item. Ya, 12 ini bukan responden tapi ada 12 item pertanyaan. Oke. Valid, yang budaya kerja valid. Kemudian yang kedua kita akan uji juga variabel pengawasan, ya. Nah, hasil olahan data SPSS menunjukkan valid juga karena di atas 0,6, tepatnya adalah 0,928. Ya, valid. Reliable, bukan valid. Ya, reliable. Nah, sedangkan ini pertanyaannya jumlahnya totalnya ada 8 pertanyaan. Terakhir, untuk variabel kinerja karyawan, hasil olahan data SPSS menunjukkan bahwa data ini juga reliable karena terbukti nilai Cronbach alpanya itu di atas 0,6. Tepatnya adalah 0,755. Jumlah pertanyaannya ada 10 item. Ini lolos yang kedua ya sebagai syarat untuk membahas. Jadi kalau kita ingin melakukan pembahasan di bab 4, syaratnya itu pertama datanya harus valid, yang kedua datanya harus reliable. Itu susah memang ya. Kita harus memastikan itu reliable. Dan alhamdulillah nih dua uji udah terpenuhi ya, yang satu valid, yang satu reliable. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasannya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel budaya kerja, pengawasan dan kinerja karyawan memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar atau sama dengan 0,6. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan uji reliabilitas data secara keseluruhan adalah reliable. Ya, nah, oke. Yang kedua, yang ketiga, Anda juga harus melakukan uji multikolinearitas data. Ya, multikolinearitas data itu apa?
adalah cara kita untuk membuktikan bahwa variabel independen atau variabel X1 dan X2-nya itu tidak boleh saling berkorelasi, ya. Berkorelasi itu apa? Tidak boleh saling mempengaruhi, ya, antara X1 dan X2 karena akan mengacaukan data. Contoh misalkan Kokom dan Mutia pengen nonton bioskop di 21, ya. Misalkan Kokom pengen nonton yang bertemakan drama, sementara Mutia pengen nonton yang bertemakan horor. Nah, akhirnya saling pengaruh mempengaruhi. Kokom kekeh, Mutia juga kekeh. Akhirnya batal dua-duanya. Nah, tidak boleh variabel X1 dan X2 atau variabel independen itu berkorelasi, tidak boleh ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa variabel independen itu tidak berkorelasi? Nah, ada syaratnya. Syaratnya itu yang pertama ya, nilai PIF-nya itu kurang dari 10. Apa itu PIF? Ya, varian influencing factor. Ini harus kurang dari 10. Yang kedua, toleransinya harus lebih dari 10% atau lebih dari 0,1. 10% kan 0,1. Jadi nilai toleransi harus lebih dari 0,1. Oke, kita lihat. Nah, setelah datanya diolah dengan SPSS akan muncul tabel seperti ini, ya. Nah, ini lihat, ini hasil olahan data SPSS otomatis seperti ini. Kita lihat untuk budaya kerja ini. Nah, nilai toleransinya adalah 0,4, ya. 0,4 kurang dari lebih dari 10 atau lebih dari 10% atau lebih dari 0,1 terpenuhi. Nilai PIF-nya adalah di sini, iya, 2,440. 2240 ini kurang dari 10 kan? 2,4 kurang dari 10 juga terpenuhi. Pengawasan bagaimana? Pengawasan juga kebetulan datanya sama nilainya. Dua-duanya terpenuhi, ya. Berarti terbukti bahwa dua variabel independen ini, budaya kerja dan pengawasan, tidak saling berkorelasi atau tidak saling mempengaruhi. Nah, oke, terpenuhi syaratnya ya. Nah, kita simpulkan di sini. Berdasarkan hasil tersebut, maka dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas atau korelasi yang sempurna antar variabel-variabel bebas. Ya, oke. Artinya 3 uji sudah terpenuhi nih. Uji validitas terpenuhi, uji reliabilitas terpenuhi, dan uji multikolinearitas terpenuhi. Ya, oke. Kita lanjutkan dengan uji yang keempat. Uji yang keempat ini adalah uji heterokedastisitas. Apalagi nih Pak Asep, makhluk apalagi heterokedastisitas? Heterokedastisitas itu artinya kita ingin menguji apakah tingkat kesalahan dari masing-masing pertanyaan di kuesioner itu sama atau tidak. Syaratnya tingkat kesalahan untuk setiap pertanyaan itu harus sama. Kan kita tahu ya, kita mengetahui bahwa tidak ada yang sempurna ya. Sehebat apapun kuesioner yang kita buat, pasti ada tingkat kesalahannya. Kalau kita sebarkan ke responden, pasti ada yang salah. Ya, mungkin dari 100 pertanyaan yang dari 100 responden yang kita sebar, misalkan ada 5 orang yang salah ngisi, pasti ada saja, ya, dan sebagainya. Itu contoh adalah tingkat kesalahannya 5%. Nah, di uji heterokedastisitas itu setiap kesalahan itu harus dipastikan relatif sama, ya. Misalkan contoh, pertanyaan pertama tingkat kesalahannya 5%. Oke. Pertanyaan kedua tingkat kesalahannya 4%. Oke, masih relatif sama. Pertanyaan ketiga tingkat kesalahannya misalkan 6%. Oke, masih relatif sama. Pas pertanyaan keempat tingkat kesalahannya 70%. Jauh banget dari 5, 4, 6 ke 70. Jauh jomplang. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Itu akan mengacaukan data ya. Mengacaukan data. Jadi syaratnya tingkat kesalahannya harus sama. Oke. Nah, kita lihat bagaimana cara menguji heterokedastisitas ini, apakah terpenuhi atau tidak. Nah, cara mengujinya, perhatikan, adalah dengan melihat sebaran data yang ada di
apa namanya di gambar ini ya. Ini hasil olahan data SPSS akan muncul gambar seperti ini di mana nih datanya menyebar ke segala arah titik-titiknya ya. Kelihatan nggak titik-titiknya? Data ya. Kelihatan, Pak. Nah, kalau menyebar ke segala arah berarti eh, data itu ya, masing-masing pertanyaan itu memiliki tingkat kesalahan yang sama ya. Tapi kalau mengelompok di tengah ya menjadi kayak kayak bola pejal gitu ya, mengerucut di tengah, itu berarti tingkat kesalahannya tidak sama. Nah, di sini karena datanya menyebar ke segala arah berarti tingkat kesalahannya relatif sama, berarti terpenuhi. Tinggal satu lagi ya. Nah, satu uji lagi adalah uji normalitas data ya sebelum eh, selesai. Nah, uji normalitas data adalah kita ingin memastikan bahwa data itu harus normal. Data normal itu seperti apa? Seperti genta, seperti lonceng, seperti gunung yang sudah saya jelaskan ya. Persis gambarnya seperti lonceng. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui data itu normal atau tidak? Ya, kita akan olah dengan SPSS. Ada dua cara. Untuk yang pertama, nah ini hasil olahan data SPSS. Di sini terlihat ada dua gambar. Yang pertama garis diagonal, yang kedua bulatan-bulatan. Kelihatan nggak garis diagonalnya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di sini kalau bulatan-bulatan ini ya hampir berimpit dengan garis diagonal, berarti data itu normal. Tetapi jika bulatan ini melengkung ke bawah ke sini nih, ke sini atau melengkung ke atas, tidak berimpit dengan garis diagonal, berarti data itu tidak normal. Itu yang pertama. Nah, di sini terlihat datanya berimpit berarti normal ya, normal. Atau cara kedua dengan melihat gambar seperti ini. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah diagram batang, yang kedua adalah diagram garis ya. Nah, lihat. Kebetulan diagram batangnya hampir sama bentuknya dengan diagram garis nih di sini ya, melengkung ya. Nah, karena hampir sama, berarti data ini dikatakan normal. Begitu caranya ya. Alhamdulillah, materi pertemuan kita sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, tapi sebelumnya saya akan ambil fotonya dulu. Silahkan yang mau menampilkan wajahnya. Tidak juga nggak apa-apa ya. Baik, saya akan ambil di hitungan ketiga ya. Satu ya, dua. Oke, saya akan simpan dulu di data saya sebentar ya, sebelum melakukan tanya jawab. Oke, Oke, sekarang silakan yang mau bertanya. Ada waktu sekitar 9 menit lagi ya untuk tanya jawab. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya mau izin bertanya Iya, boleh? silakan Mutia. Kan kita itu nyusun skripsi, terus Hmm, mau pengecekan data gitu. hmm. Apakah harus perlu datang ke lapangan atau hanya memantau dari apa sih namanya Pak? Dari cara pemikiran kita aja gitu Pak? Apa harus datang misalkan kalau misalkan saya mau Hmm, meneliti di sebuah desa gitu hmm, tentang kreativitas apa kinerja masyarakat di desa tersebut atau gimana gitu. hmm. Nah, apakah saya harus datang ke tempat itu atau nggak perlu datang nggak apa-apa Pak asal datanya nanti Oke, pas saya bisa menangkap. dicocokin Oke, itu sama gitu Pak. Menurutnya ya. gimana Pak? Baik, Menurut Bapak terima gimana? kasih Mutia Terima ya. kasih. Baik, terima kasih. Untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan akurat, itu kita sebaiknya melakukan tiga hal, paling tidak tiga hal Mutia. Ya, ada tiga hal atau tiga cara yang bisa kita lakukan untuk mengambil data dan informasi di lapangan. Yang pertama kita melakukan observasi atau terjun langsung ke lapangan Mutia. Ya, melihat langsung, mendengar langsung, merasakan langsung. Sehingga informasinya kita dapatkan secara visual, dengan mata kita sendiri, kita dengar sendiri, kita rasakan sendiri. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah eh, kalau penelitian itu kuantitatif, kita bisa melakukan dengan menyebarkan kuesioner.
Kalau penelitiannya kualitatif, kita bisa melakukannya dengan wawancara. Ini cara yang kedua, kuesioner atau wawancara. Ya, dengan kuesioner atau wawancara, itu kita bisa mengambil informasi yang tidak bisa diambil dengan melihat langsung, mendengar langsung, merasakan langsung. Ada hal yang harus kita tanyakan melalui wawancara atau kuesioner. Dari pertanyaan itulah baru kita bisa mengetahui data yang sesungguhnya, ya. Tapi kalau hanya observasi, hanya melihat saja, mendengar saja, merasakan saja, kita tidak bisa eh, eh, tahu terlalu banyak. Jadi ada cara kedua yang kita lakukan, yaitu menyebarkan kuesioner kalau penelitiannya kuantitatif atau melakukan wawancara kalau penelitiannya kualitatif. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mendapatkan data dan informasi yaitu dengan melakukan penelusuran dokumentasi. Jadi kita menelusuri dokumentasi, bukti-bukti otentik secara real yang bisa dijadikan penjelas, ya. Misalkan dalam bentuk notulensi, dalam bentuk foto, dalam bentuk peta, dalam bentuk situs, dalam bentuk apapun itu menjadi bukti kuat terhadap informasi yang sudah kita peroleh dari dua hal tadi. Yang pertama dari observasi, yang kedua dari kuesioner atau wawancara. Jadi ada dokumentasi sebagai pelengkap, ya. Nah, seperti itu, Mutia. Jadi sebaiknya memang harus terjun ke lapangan, ya, kecuali penelitiannya itu seperti yang dilakukan mahasiswa Fakultas Sastra. Misalkan ingin meneliti tentang menganalisis buku edisi ke-12 tentang Harry Potter. Ada, ya, analisis Harry Potter karangan ke-12. Itu tidak perlu terjun ke lapangan, cukup kita datang ke perpustakaan aja baca bukunya. Nah, dari situ kita bisa melakukan kritisi ini. Kesalahan pengarang buku di mana, ya, kelebihannya di mana. Nah, itu beda, ya. Jadi ada penelitian langsung di lapangan, ada penelitian yang bisa dilakukan di perpustakaan, ada penelitian yang bisa dilakukan di lab. Kalau penelitian sosial seperti kita, itu sebaiknya itu terjun ke lapangan juga iya, menyebarkan kuesioner atau wawancara juga iya, dan melakukan kelengkapan dokumentasi juga iya, gitu. Jelas, Mutia? Jelas Pak. Berarti Pak, misalkan nanti kalau judulnya tentang pengaruh media sosial Instagram, itu kita menyebarkan Kuesioner. konsuener ya, konsuener ya Pak ya. 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 Bisa pakai Google Form. Ya, bisa pakai Google Form, sebarkan aja ke grup WhatsApp. Gitu, Mutia. Baik. Ya Pak, nanti bantuannya ya Pak, Insya Allah. Siap. Pokoknya kalau ada kesulitan, siapapun termasuk Mutia boleh WA saya nanti, ya. Insya Allah saya bantu. Terima kasih Pak. Yang penting doakan saya panjang umur, kalian juga saya doakan panjang umur, ya. Amin ya Allah. Amin. Saya juga Pak. Mudah-mudahan nanti skripsi lancar, nggak ada kendala amin, apapun. ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dilancarkan, disukseskan, dan dimudahkan, ya. Oke, ada lagi? Terima kasih. Sama-sama ada lagi. Waktunya ada sekitar mau habis nih sebentar lagi. Ya, kalau ini udah habis berarti udah selesai, ya. Udah selesai. Oke. Ada? Oke, saya kira cukup, ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya langsung ke saya atau di Japri saja, ya. Nanti materinya saya kirim juga di grup. Kemudian saya tunggu pertanyaannya kalau ada. Ya, kalau nggak sekarang, nanti saat pertemuan di kelas juga boleh. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. kasih. Sama-sama. Oke, salam sehat, salam sukses, salam bahagia selalu, ya. Amin ya rabbal alamin. Pak, terima kasih.